Dzikru ibtida'i khalqihim wa hal khuliqa al-jinnu qabla al-ins. Penyebutan tentang awal penciptaan jin dan apakah para jin itu diciptakan sebelum manusia. Qala Abu Hudzaifah Ishaq bin Bishrin fil Mubtada haddatsana al-A'mash an Bukair ibn al-Akhnash an Abdurrahman ibn Sabit al-Qurashi an Abdullah ibn Amr ibn al-As qala khuliqa al-jinnu qabla Adama bi alfai sanatin. Abu Hudzaifah Ishaq ibn Bishr mengatakan di dalam kitab Al-Mubtada telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Bukair ibn al-Akhnash, dari Abdurrahman ibn Sabit al-Qurashi, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, ia mengatakan jin diciptakan 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Adam. Akhbarona Juwaybir anid Dhahhak an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana al-jinnu sukkanal ard wal malaikatu sukkanas sama wa hum ummaruha. Telah menceritakan kepada kami Juwaybir dari Ad-Dhahhak dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ia mengatakan jin adalah orang-orang yang tinggal di bumi, sedangkan malaikat adalah orang-orang ataupun makhluk yang tinggal di langit. Wahum ummaruha, dan mereka adalah makhluk-makhluk yang memakmurkan tempat tersebut. Likulli sama'in malaikatun, di setiap langit ada malaikatnya sendiri-sendiri. Walikulli ahli sama'in sholatun wa tasbihun wa du'aun, dan setiap penduduk langit itu memiliki sholat, tasbih dan doanya sendiri-sendiri. Walikulli ahli sama'in fawqa sama'ihim man huwa ashaddu ibadatan wa aktharu du'aan wa salatan wa tasbihan minal ladhina tahtahum. Sedangkan setiap penghuni langit itu memiliki para malaikat yang berada di atasnya, di mana para malaikat tersebut itu lebih kuat ibadahnya, lebih banyak doanya, lebih banyak sholatnya, lebih banyak tasbihnya daripada para malaikat yang berada di bawahnya. Fakanatil malaikatu ummaros sama wal jinnu ummarul ard. Maka para malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang memakmurkan langit, sedangkan para jin itu adalah makhluk-makhluk yang memakmurkan bumi. Wa qala Ishaq qala Abu Rauf an Ikrimata an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala lamma khalaqallahu ta'ala samuman abal jinni wa huwa alladhi khuliqa min marijin min nar qala ta'ala tamanna. Berkata Ishaq, ia mengatakan, berkata Abu Rauf dari Ikrimah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ia mengatakan ketika Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan Samum. Samum itu adalah bapaknya para jin, sebagaimana Adam itu bapaknya para manusia. Dan Samum inilah jin yang Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan dari kilatan api. Maka Allah tabaraka wa ta'ala setelah menciptakannya, Allah berfirman kepadanya, tamanna, berangan-anganlah engkau, mintalah engkau. Qala, maka ia pun berkata, atamanna an-nara wala nura wa an-nagiba fitharo wala yamutu kahluna hatta ya'uda syaban. Aku berangan-angan, aku berandai-andai jika aku bisa melihat makhluk lain, namun aku tidak terlihat. Dan jika aku mati, maka akan hilang ditelan debu. Dan tidaklah mati orang dewasa di antara kami, sehingga dia kembali menjadi seperti anak kecil, seperti pemuda. Qala, maka Ibnu Abbas pun menafsirkan, fa ma'na dzalika annahum yarawna wala yurawn. Maksud daripada permintaan tersebut bahwa
Jin itu bisa melihat namun mereka tidak bisa terlihat. Wa idza matu ghabu fis thara, dan jika mereka mati maka mereka akan hilang di dalam butiran debu. Wala yamutu kahluhum hatta ya'uda syaban, yakni mithlas sobi alladhi yuraddu ila ardalil umur. Dan jika orang yang dewasa di antara mereka mati, maka akan kembali menjadi seperti pemuda, menjadi muda lagi, maksudnya menjadi seperti anak kecil. Itulah usia yang sudah tua renta, di mana dia dikembalikan akalnya seperti anak kecil. Wa qala Ishaq haddatsani Juwaibir wa Utsman bi isnadihima. Berkata Ishaq, telah menceritakan kepadaku Juwaibir dan Utsman dengan sanad mereka berdua. Annallaha ta'ala khalaqal jinna wa amarahum bi imaratil ard. Bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan jin dan memerintahkan mereka untuk memakmurkan bumi. Fakanu ya'budunallah, maka mereka pun menyembah Allah. Hatta tola bihimul amadu, sehingga berlalu waktu yang sangat panjang. Fa'asallaha ta'ala, hingga akhirnya mereka pun bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wasafakut dima, dan mereka pun saling menumpahkan darah. Wa kana fihim malakun yuqalu lahu Yusuf, dan di antara mereka ada seorang malaikat yang disebut dengan Yusuf. Faqataluhu, maka para jin tersebut pun membunuh malaikat tadi. Fa arsalallahu alaihim jundan minal malaikati kanu fis sama'i tsaniyah, sehingga Allah pun mengirimkan kepada mereka bala tentara dari kalangan malaikat yang mereka berada ataupun tinggal di langit yang kedua. Wa kana yuqalu lidzalika al-jinnu fihim iblis, dan bala tentara tadi yang tinggal di langit yang kedua itu dijuluki dengan jin, dan diantaranya ada yang bernama iblis. Wa huwa ala arba'ati alafin fahabatu fanafau bani al-jinni minal ard. Dan mereka, yakni bala tentara tadi, jumlahnya sekitar 4.000. Maka mereka pun turun dan mereka pun mengusir anak keturunan jin dari bumi. Wa ajluhum anha, dan mereka pun mengusirnya. Wa alhaquhum bi jazairil bahri, dan mereka pun membawa mereka, mengusir mereka, mengasingkan mereka di pulau-pulau, di kepulauan yang ada di samudra-samudra. Wasakana iblisu wal jundu alladzina kanu ma'ahu al-ardo fahana alaihimu al-amal. Maka iblis beserta bala tentara yang tadi diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala, mereka pun akhirnya tinggal di bumi, sehingga mereka merasa mudah dengan amal yang ada di bumi. Wahabbu al-muqtha fiha, sehingga mereka pun senang untuk berada, tinggal, berdiam di permukaan bumi tadi. Wa haddatsa Muhammad bin Ishaq an Hubayb an Abi Thabit wa ghairihi anna iblisa wa jundahu aqamu fil ardi qabla khalqi Adam bi arba'ina sanah. Muhammad bin Ishaq menceritakan dari Hubayb ibn Abi Thabit dan selain beliau bahwasanya iblis beserta bala tentara tinggal di bumi sebelum atau 40 tahun sebelum Allah menciptakan Adam ataupun sebelum Adam diciptakan. Akhbarani Muqatil wa Juwaibir anid Dhahhak an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, telah menceritakan kepadaku Muqatil dan Juwaibir dari Dhahhak
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, ia mengatakan, lamma aradallahu ta'ala ay yakhluqa Adama qala lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala hendak menciptakan Adam, maka Allah pun berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di permukaan bumi makhluk yang akan memakmurkan bumi generasi demi generasi. Qalatil malaikatu, maka para malaikat pun berkata kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, akankah engkau menciptakan suatu makhluk di permukaan bumi yang mereka akan membuat kerusakan di permukaan bumi tersebut dan saling menumpahkan darah di antara mereka? Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, lam ya'lamu al-ghaib lakinnahum i'tabaru a'mala waladi Adam bi a'malil jin. Sesungguhnya malaikat itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Mereka hanya mengkiaskan, menganalogikan perbuatan anak Adam ini itu serupa dengan perbuatan jin yang mana lebih dulu tinggal sebelum Adam di permukaan bumi. Maka karena bangsa jin itu banyak menumpahkan darah di permukaan bumi, maka mungkin bangsa manusia, Bani Adam, ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh bangsa jin tersebut. Sehingga para malaikat pun akhirnya berkata atau menjawab firman Allah tabaraka wa ta'ala tersebut. Faqalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha kama afsadat al-jin. Ya Allah, akankah engkau menciptakan suatu makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi sebagaimana jin membuat kerusakan di muka bumi? Wa yasfikud dima, dan saling menumpahkan darah di antara mereka. Kama safakat al-jin, sebagaimana jin juga saling menumpahkan darah di antara mereka. Wa dzalika annahum qatalu nabiyyan lahum yuqalu lahu Yusuf. Itu karena jin telah membunuh nabi yang diutus kepada mereka, yakni seorang malaikat tadi yang disebut dengan Yusuf. Akhbarana Juwaybir anid Dhahhak an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Allah ta'ala qad ba'atha ilaihim rasulan. Telah menceritakan kepada kami Juwaybir dari Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ia mengatakan, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala dahulu telah mengutus kepada mereka seorang rasul, fa amarahum bi ta'atih, maka Allah pun memerintahkan mereka untuk mentaati rasul tersebut. Wa alla yusyriku bihi syai'an, dan agar mereka tidak mensekutukan Allah tabaraka wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Wa alla yaqtula ba'duhum ba'da, dan supaya mereka tidak saling membunuh satu sama lain. Falamma taraku ta'atallah wa qatalu, ketika mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah dan saling membunuh, qalatil malaikatu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Sehingga para malaikat pun akhirnya menjawab firman Allah, ya Allah, akankah engkau menciptakan di permukaan bumi ini suatu makhluk yang akan membuat kerusakan sebagaimana kerusakan yang ditimbulkan oleh bangsa jin dan saling menumpahkan darah di antara mereka. Qultu hadhihi asanidu talifah. Qultu, yani asy-syekh al-allamah al-imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya sanad-sanad hadis yang disebutkan tadi talifah, ialah sanad yang jelek, yang buruk, yang binasa, yang membinasakan. Wa Abu Hudzaifah kadzdzab,
dan Abu Hudzaifah yang disebutkan di dalam sanad tadi adalah seorang pendusta. Wa Juwaybir matruk, sedangkan Juwaybir adalah seorang yang ditinggalkan periwayatan hadis darinya. Wad-Dhahhak lam yasma' min Ibni Abbas, sedangkan Ad-Dhahhak itu tidaklah mendengar dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maka berarti hadisnya munqati. Walakin akhrajahu al-Hakim fil Mustadrak wa sahhahahu an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Akan tetapi ada riwayat lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan Al-Imam Al-Hakim mensahihkan riwayat tersebut dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ia mengatakan, qala Allah Ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku akan menciptakan di permukaan bumi ini seorang manusia yang mana ia akan memakmurkan bumi. Qalu ataj'alu fiha ila akhirih. Maka para malaikat pun menjawab, ya Allah, akankah engkau menciptakan seorang manusia yang akan membuat kerusakan dan seterusnya? Wa qad kana fiha qabla ayyukhlaqa bi alfai amin al-jin banul jan. Dan sesungguhnya di bumi itu terdapat suatu makhluk yang Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan 2000 tahun qabla ayyukhlaqa bi alfai am, yang Allah ciptakan 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Adam, yakni di situ terdapat anak keturunan dari bangsa jin. Fa'afsadu fil ard, maka mereka pun membuat kerusakan di bumi. Wasafakud dima, dan mereka pun menumpahkan darah. Faba'athallahu alaihim junudan minal malaikati, maka Allah tabaraka wa ta'ala pun mengutus kepada mereka bala tentara dari kalangan malaikat. Fadarabuhum hatta alqauhum bijazairil buhur, maka para malaikat tersebut pun memukul mereka sehingga mengusir mereka hingga ke kepulauan-kepulauan yang ada di samudra. Falamma qala Allah Ta'ala inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Itulah alasan kenapa ketika Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia di permukaan bumi, maka para malaikat pun menjawab, ya Allah, akankah engkau menciptakan suatu makhluk yang mana makhluk tersebut mungkin sama persis kelakuannya seperti bangsa jin, yang mana mereka membuat kerusakan di permukaan bumi dan mereka pun saling menumpahkan darah. Kama fa'ala ulaikal jan, sebagaimana bangsa jin itu melakukan perbuatan tersebut. Wa akhraja Ibnu Jarir wa Abu Hatim wa Abu Syekh fil 'Azamah an Abil 'Aliyah. Ibnu Jarir meriwayatkan dan pula Abu Hatim, demikian pula Abu Syekh di dalam kitab Al-'Azamah dari Abul 'Aliyah. Ia mengatakan, innallaha ta'ala khalaqal malaikata yaumal arbi'a, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan para malaikat di hari Rabu. Wa khalaqal janna yaumal khamis, dan Allah menciptakan jin itu di hari Kamis. Wa khalaqa adama yaumal jumu'ah, dan Allah menciptakan Adam di hari Jumat. Fakaffara qaumun minal jinni, maka sebagian kaum di antara jin itu kafir. Fakanatil malaikatu tahbitu ilaihim fil ard fatuqatiluhum, maka para malaikat pun akhirnya turun ke permukaan bumi untuk memerangi mereka. Fakanatid dima'u wa kanal fasadu fil ard, dan dahulu banyak sekali pertumpahan darah dan kerusakan berada di permukaan bumi. Famin thamma qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Itulah alasan kenapa para malaikat itu menjawab firman Allah, ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan seorang manusia yang mana manusia tersebut mungkin saja akan berkelakuan seperti bangsa jin. Wa qala Abu Syekh fi kitabil 'Azamah, Abu Syekh mengatakan di dalam kitab Al-'Azamah, haddatsana Ahmad Ibnu Muhammad Al-Musahhafi
telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad al-Musahafi. Haddatsana al-Barra, telah menceritakan kepada kami al-Barra. Haddatsana Abdul Mun'im ibn Idris, telah menceritakan kepada kami Abdul Mun'im ibn Idris an abihi, dari bapaknya. Qala dzakara Wahab an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, ia mengatakan ya bahwasanya Wahab Ibn Munabih dari Ibnu Abbas menceritakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, innallaha ta'ala khalaqal jannata qablan nar, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan surga itu sebelum neraka. Wa khalaqa rahmatahu qabla ghadabihi, dan Allah menciptakan rahmatnya sebelum kemarahannya. Ini perlu kita garis bawahi perkataan wa khalaqa rahmatahu qabla ghadabihi, dan Allah menciptakan rahmatnya sebelum kemarahannya. Karena rahmat yang disandarkan kepada Allah itu ada dua macam. Ada rahmat yang disandarkan kepada Allah seperti sifat disandarkan kepada mausuf. Sifat disandarkan kepada zat yang disifati. Maka rahmat yang seperti ini itu bukan makhluk. Allah tidak menciptakan rahmat yang seperti ini karena itu adalah sifat Allah. Adapun jika rahmat itu disandarkan kepada Allah seperti idhofah, penyandaran maf'ul kepada fa'il, maka benar dikatakan demikian. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan bahwasanya al-jannah innaki rahmati, sesungguhnya wahai engkau surga, engkau adalah rahmatku. Maka ini penyandaran rahmat Allah, yakni seperti penyandaran maf'ul kepada fa'il. Maka itulah yang dimaksud di dalam perkataan ini. Wa khalaqas samaa'a qablal ard, dan Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan langit sebelum bumi. Wa khalaqas syamsa wal qamara qablal kawakib, dan Allah menciptakan matahari dan bulan sebelum Allah menciptakan planet-planet ataupun benda-benda langit yang lain ataupun bintang-bintang. Wa khalaqa an-nahara qablal lail, dan Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan siang sebelum malam. Wa khalaqal bahra qablal bar, dan Allah menciptakan laut sebelum daratan. Wa khalaqal barra wal arda qablal jibal, dan Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan daratan dan bumi sebelum menciptakan gunung. Wa khalaqal malaikata qablal jin, Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan malaikat sebelum jin. Wa khalaqal jinna qablal ins, dan Allah menciptakan bangsa jin sebelum manusia. Wa khalaqad dzakara qablal untha, dan Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan laki-laki sebelum perempuan.